Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kami mengucapkan shalom. Yang terhormat kepada Bapak Pendeta Agung Jatmiko. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis GKJ Wirosari baik dari induk maupun pepantan. Yang terhormat para hadirin tamu undangan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama mandat dari kedua keluarga calon mempelai berdua akan menyampaikan apa yang diberikan atas mandat bagi kami. Majelis GKJ Wirosari yang kami kasihi, kami atas nama kedua keluarga dari Bapak Kartono almarhum beserta Ibu Tin Kim Jin almarhum yang berasal dari Kota Godong beserta keluarga besar dari beliau Bapak Sujak Gondo Supatmo almarhum beserta Ibu Murni dari GKJ Wirosari Pepantan Kropak. Perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, yaitu Saudara Buntoro Kamara, putra dari Bapak Tono almarhum, beserta Saudari Tiasing Puji Rahayu, putra-putri dari beliau Bapak Sujak almarhum beserta Ibu Murni. Di pada siang hari ini yang berkehendak membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karenanya dengan sepenuh hati kami menyerahkan calon mempelai berdua untuk diteguhkannya dan diberkati dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan di GKJ Wirosari Pepantan Kropak pada hari Jumat Pahing tanggal 1 Maret tahun 2024. Dan selanjutnya kami juga mohon dukungan serta doa restu dari seluruh umat yang hadir di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluarga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita bersama menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kita semua dengan sukacita dan kebahagiaan pada siang hari ini. Kedua, kami mengucapkan selamat datang di GKJ Wirosari Pepantan Kropak. Ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada Majelis GKJ Wirosari untuk melaksanakan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian
yakni Saudara Buntoro Kamara dan Saudari Tiasing Puji Rahayu. Atas nama Majelis Gereja, saya menerima kedua mempelai ini untuk diteguhkan dan diberkati. Marilah dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya bagi mempelai berdua. Terima kasih. Untuk jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian nikah dan pemberkatan perkawinan Saudara Buntoro Kamara dan Saudari Tiasing Puji Rahayu ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.
saudara semua dipersilakan untuk duduk. Duduk ya. Marilah kita memujikan nama Tuhan melalui Mazmur 19 bersahutan. ucapanmu naik kepadamu. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu, malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanmu naik kepadamu. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpancar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagaikan pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan
saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup di dalam kasih. Mari bersautan. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sungguh agung dan mulia kasih-Mu itu, Tuhan. Tiada yang setaramu. Menyanyikan bersama-sama, mampirlah dengar doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa.
Kemurahannya yang demikian itu nyata di dalam firman-Nya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru. Tuhan menghendaki agar setiap orang yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati, dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan pernikahan telah dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mewujudkan kesatuan keluarga kami. Tuhan menghendaki bahwa mereka yang sudah dipersatukannya dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga kelestarian keluarga kami. Tuhan menghendaki agar pasangan suami istri memelihara pernikahan mereka dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga kekudusan keluarga kami. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Tuhan, tolonglah kami untuk saling asuh dan saling asih dalam keluarga kami berdasarkan firman-Mu. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga, menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar dalam keluarga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Ajarilah kami bahasa cintamu. Nyanyian KP 99 bait 1 dan 3, bahasa cinta. Andai kata ku lakukan yang
tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kebetulan berbeda keyakinan dengan kami, mohon dukungan doa Bapak Ibu semua menurut cara dan agama atau keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Yesus. Oleh karena cinta dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama menghayati, mensyukuri ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saudara kami yang terkasih, Bapak Buntoro Kamara dan juga Ibu Tiasing Puji Rahayu, yang telah Tuhan satukan oleh karena cinta dan kasih. Benih-benih cinta sudah Tuhan taburkan di dalam hati mereka berdua. Dan oleh karena anugerah Tuhan, mereka boleh memupuknya, mereka boleh mengembangkannya, sehingga saat ini semakin bertumbuh, semakin besar dan semakin kuat, dan pada saatnya juga akan berbuah. Tuhan yang sudah menumbuhkan, Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, cinta dan kasih dalam kehidupan mereka, Tuhan pula yang berkenan mempersatukan dan memberkati apa yang saat ini ingin dihayati di dalam komitmen hidup berkeluarga, menjadi satu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ya Allah, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dan menyatakan berkat-Mu, sehingga melalui ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saat ini, mereka sungguh-sungguh dimampukan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, kehidupan yang senantiasa diberkati Tuhan. Bahkan bukan hanya mereka, kami semua pun boleh diingatkan akan cinta dan kasih yang kami bangun di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah hari ini itu boleh diperbaharui, boleh dikuatkan dan senantiasa memberikan pengharapan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk keluarga besar mereka, keluarga Bapak Kartono almarhum dan Ibu Ten Kim Jin almarhum, serta Bapak Sujak Gondo Supatmo almarhum beserta dengan Ibu Murni, yang saat ini Tuhan perkenan untuk dapat membimbing, mendewasakan, dan memandirikan mereka menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri, menjadi keluarga yang dewasa dan mandiri di dalam Tuhan. Berkatilah Tuhan orang tua kami yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami. Sungguh luar biasa kasih penyertaan-Mu.
sejak kami kecil diasuh, dirawat, dibesarkan dan didewasakan. Sudah tidak terkira betapa banyak air mata yang jatuh, keringat yang keluar, bahkan pergumulan yang begitu berat yang dialami keluarga orang tua kami untuk membesarkan kami. Dan biarlah ini pun boleh menjadi persembahan bakti kepada orang tua, untuk kami boleh membahagiakan mereka dengan mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kami pun juga berdoa untuk jemaatmu di tempat ini yang boleh menjadi saksi atas cinta dan kasih Buntoro dan Tias untuk dapat menjadi satu keluarga. Berkatilah Tuhan, supaya jemaat ini pun boleh bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang semakin dewasa, semakin mandiri untuk dapat menjalankan fungsi tanggung jawabnya sebagai gereja, yakni memelihara iman dan bersaksi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini boleh kami mohonkan berkat Tuhan, berkati ya Tuhan, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kami pun boleh menjadi kehidupan yang benar dan memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk perdamaian dunia kami berseru, biarlah Tuhan berkenan melembutkan hati bangsa-bangsa yang saat ini bertikai, berkonflik, berperang, yang terjadi di Ukraina maupun yang di Palestina. Oh Tuhan, biarlah damai sejahtera yang kami rasakan di tempat ini pun boleh mereka rasakan dan menjadi kerinduan untuk diwujudkan dalam kehidupan dunia yang penuh dengan perdamaian dan kerukunan. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara peneguhan nikah dan berkatan perkawinan saat ini. Demikian pula kerja keluarga yang ingin menyatakan syukur melalui perhelatan sederhana yang ada di rumah. Tuhan pun juga berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan, dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, sebagaimana yang diwartakan dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja. Di dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Buntoro Kamara dan saudari Tiasing Puji Rahayu. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga, seperti dalam firman-Nya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat yang terkasih, Saudara Buntoro Kamara dan Saudari Tiasing Puji Rahayu pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Saudara sekalian yang hadir di tempat ini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang mempelai berdua dipersilahkan berdiri. Iya.
Saudara berdua sudah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Saudara berdua telah memutuskan akan hidup berkeluarga. Apakah saudara berdua bersedia dengan sungguh-sungguh menjalani panggilan Tuhan terhadap orang menikah sebagaimana dinyatakan dalam petunjuk hidup baru? Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, dengan segenap hati. Sekarang saudara berdua dipersilahkan untuk berjabat tangan dan berjanji. Sebentar. Silakan. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristus di sini, saya Buntoro Kamara dengan penuh kasih dan syukur menerima Tiasing Puji Rahayu menjadi istri saya yang sah karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya serta setia kepadanya, baik dalam suka maupun duka, dengan memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang baik dan takut akan Allah. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristus di sini, saya Tiasing Puji Rahayu dengan penuh kasih dan syukur menerima Buntoro Kamara menjadi suami saya yang sah karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya serta setia kepadanya baik dalam suka maupun duka, dengan memenuhi kewajiban saya sebagai istri yang baik dan takut akan Allah. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Saudara Buntoro Kamara dan saudari Tiasing Puji Rahayu, berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, nikah saudara berdua saya teguhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan hendaklah damai sejahtera Allah memerintah di dalam hati saudara berdua, karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu. Amin. Yang terkasih ya, Ibu
Tiasing Puji Rahayu. Bapak Buntoro Kamara. Sing tak go tarake sing cilik ya. Cincin ini adalah lambang cinta dan kasihmu kepada Tiasing Puji Rahayu, istrimu. Terimalah dan kenakanlah pada jari manis tangan kanannya. Nah, sambil membaca, ya. Aku menerima dan menyambutmu menjadi istri, dan terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Terus? Oh iya. Iya gitu. Lepas mau. Oh iya. Saudari Tiasing Puji Rahayu, cincin ini adalah lambang cinta kasihmu kepada Buntoro Kamara, suamimu. Terimalah dan kenakanlah pada jari manis tangan kanannya. Kanda Buntoro Kamara, aku menerima dan menyambutmu menjadi suami, dan terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Melihat
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sudah diteguhkan sebagai suami dan istri, dan sekarang mereka akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu dimohon berdiri untuk kita boleh bersama-sama menyatakan berkat Tuhan bagi kehidupan mereka berdua. Dipersilakan untuk jengkeng di tempat ini. Jengkeng. Kau pun juga. Ya, tidak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mohon berkat bagi mereka berdua. Mari, Bu Mei. Hai, tadahkanlah tanganmu. Tadahkanlah tanganmu, arah ke tempat hadratku, dan ramai-ramai pujilah kemuliaan namamu. Allah Bapa kita yang rahmani, yang telah memanggil saudara berdua ke dalam persekutuan nikah yang kudus ini, memenuhi saudara berdua dengan kasih karunia-Nya dan memberkati saudara berdua supaya di dalam iman, kasih dan pengharapan saudara berdua dapat hidup berbahagia. Amin. Dipersilakan berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Ya. Gembira ya, Mbak. Aku yang berkati gembira biasa. Ya. Ya. Silakan duduk. Ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita nyatakan syukur kita sekali lagi bagi pengantin berdua. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah anakmu Buntoro Kamara dan Tiasing Puji Rahayu yang saat ini boleh menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Berkatilah Tuhan pernikahan dan keluarga yang akan mereka bangun. Berkatilah juga Tuhan anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, orang tua mereka, untuk boleh bersama-sama mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang boleh menjadi berkat bagi gereja dan sesama. Keluarga yang senantiasa dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, silih asah, asih dan asuh bersama dengan Tuhan, dan keluarga
yang terus dapat menjadi terang dan garam dunia. Jadikanlah mereka keluarga yang sungguh bernilai di hadapan Tuhan bagi kemuliaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus berkat-Mu kami imani dan kami amini. Haleluya. Amin. Pemberian surat nikah gereja dan juga kenang-kenangan, pengantin dimohon untuk berdiri. Mas Buntoro dan Mbak Tias dari gereja ada kenang-kenangan sebuah Alkitab. Pergunakanlah ini sebagai dasar untuk berkeluarga. Dan surat nikah ini hendaknya digunakan sebagaimana mestinya dan segera melaporkan diri kepada lingkungan pemerintah. Terimalah, Tuhan memberkati. Ya, bersama-sama kita akan menaikkan syukur kita dengan berpersembahan. Persembahan ini sebenarnya dimulai dengan tanaman, tetapi tanamannya masih disehatkan begitu ya. Oke, akan langsung diberikan ke Majelis GKJ Rosari kalau sudah sehat begitu ya. Dan persembahan akan dimulai dari persembahan sulung keluarga Buntoro Kamara dan Tiasing Puji Rahayu. Monggo, Majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih Allah merengkuh kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Firman-Nya dalam Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan pujian NKB 31 bait pertama sampai dengan selesainya kantong beredar. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya syukur
Mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Perkenankan di siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama sujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Boleh kami rasakan kesehatan yang Kau berikan sampai saat ini. Terlebih ya Tuhan, di siang hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan untuk anak kami berdua, Mas Buntoro dan Mbak Tias, yang telah bersatu hati mengikat janji suci di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan mampukan untuk membina rumah tangga yang baru, yang berdasarkan firman-Mu, dan selalu berpegang teguh akan firman-Mu, agar rumah tangganya tetap berdiri kokoh di atas pondasi firman-Mu. Kuatkan iman dan kepercayaannya ya Tuhan, dan berkatilah pekerjaannya, agar mampu memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangganya yang baru. Kami keluarga besar GKJ Wirosari Pepantan Keropak juga merasa bahagia karena bertambah-tambahlah umat-Mu ya Tuhan, yang boleh menerima kasih karunia dan damai sejahtera dalam keluarga kami. Ya Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, kami pun telah mempersembahkan sebagian kecil berkat dari-Mu yang tidak sepadan dengan pemberian-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah, agar berguna bagi kebutuhan GKJ Wirosari Pepantan Keropak demi keluhuran nama-Mu di bumi. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Satmiko. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami, buka hati kami, jernihkan pikiran kami, agar kami dapat berpusat pada firman-Mu. Agar firman-Mu dapat kami terima, kami rasakan, kami bawa pulang, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar hidup kami senantiasa lebih baik daripada hari-hari yang telah kami lalui. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan kehadirat-Mu, beralaskan darah dan korban juru selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini yang sekaligus menjadi dasar di dalam kita mengadakan kebaktian peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan, terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai dengan 8. Mari Bapak Ibu kita memperhatikannya dengan membacanya bersahutan. Demikian. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya,
Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Masua pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang, salam. Sungguh berbahagia Bapak Ibu, hari ini kita boleh bersama-sama dalam suasana yang penuh sukacita, penuh syukur dan juga kegembiraan karena cinta kasih yang boleh dinyatakan dan juga dipersatukan dalam kehidupan Bapak Buntoro Kamara dan Ibu Tiasing Puji Rahayu. Mewakili gereja saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Juga untuk keluarga besarnya, untuk orang tua, saya juga mengucapkan selamat dan juga terima kasih sudah berkenan membimbing putra-putri Bapak Ibu untuk kemudian boleh menjadi keluarga yang dewasa dan mandiri di dalam Tuhan. Tema ibadah kita saat ini menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, apakah di dunia ini yang paling berharga? Apakah emas, perak, kekayaan, jabatan, kekuasaan? Apakah yang paling berharga? Kebahagiaan. Selain kebahagiaan, kesehatan. Selain kesehatan, iman, keselamatan. Selain itu, yang sering kita dengarkan lagunya, keluarga, harta yang paling berharga adalah
keluarga. Ya. Terus enggak terus-terusan nyanyi. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Tentu iman juga adalah yang sangat berharga. Kesehatan pun juga berharga. Dan kalau di prioritas, begitu skala prioritas, tentu iman, keselamatan, lalu keluarga, lalu kesehatan, lalu jabatan, lalu kekuasaan, dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar informasi bahwa Israel itu adalah harta kesayangan Tuhan. Di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, dialah yang terpilih menjadi umatnya. Imamat yang rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Tindakan Allah kepada umatnya diperlihatkan dengan cara Ia memberikan keselamatan kepada umatnya. Dalam teks kita dijelaskan, bukankah aku menggendong kamu seperti Raja Wali di atas punggungnya, ketika aku membebaskan kamu dari Mesir. 430 tahun dijajah, diperbudak Mesir, dan kemudian Tuhan menyelamatkan. Kedaulatan Tuhan di dalam peristiwa penyelamatan Israel luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan mendatangkan 10 tulah agar Israel selamat. Ada bara, ada air menjadi darah, kegelapan, lalu hujan es disertai dengan api, katak, belalang. Apalagi? Dan anak sulung mati. Nah, itu kuasa Tuhan bagi Israel yang disayanginya. Namun apakah Israel kemudian berbuat yang sama? Di dalam teks kita, mereka sudah berjanji, ya Tuhan, kami ingin melakukan semua yang Kau firmankan, kan seperti itu. Namun kenyataannya Bapak Ibu tidak. Dalam perjalanan keselamatan bangsa Israel, ditemukan bahwa berkali-kali dan berulang-ulang kali Israel mengkhianati Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, dan bahkan melawan Tuhan. Dalam hal inilah kemudian Bapak Ibu tidak ada yang bisa dilakukan. Dengan nabi datang dibunuh, imam tidak dihargai. Ya kan? Mereka hidup seakan-akan saleh tapi busuk di dalam. Tindakan ritual mereka supaya kelihatan hebat saja, tapi kenyataan tidak. Mereka menggunakan Alkitab untuk kepentingan diri sendiri. Firman Tuhan dipakai untuk menakut-nakuti dan mencari keuntungan. Oleh sebab itu, semua yang dilakukan Tuhan sepertinya tidak ada yang bermanfaat atau bermakna. Kecuali satu, yakni Tuhan hadir dalam diri Kristus yang adalah Tuhan sendiri. Mengambil rupa seorang hamba, taat sampai dia mati, menebus dosa-dosa manusia. Ini cinta kasih Tuhan kepada Israel yang adalah umat kesayangannya. Nah, kalau sekarang kita belajar, apa tuh yang kita sayangi atau yang kita anggap paling berharga, kan seperti itu. Keluarga. Setuju saya? Dan kita semuanya bekerja. Sejak tadi pagi buka mata, sudah menyiapkan ini, menyiapkan itu. Semuanya untuk siapa toh? Keluarga. Dari
terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari kembali, kita bekerja untuk keluarga. Dan kalau saya bertanya kepada pengantin baru ini, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Kalau secara pribadi, Koh Bun, yang paling berharga untuk kamu apa, Koh Bun? Sekarang ini loh. Apa? Keluarga. Mbak Tias, apa yang paling berharga untuk kamu saat ini? Keluarga. Lalu saya bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluargamu? Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau tadi Allah sudah membuktikan kalau Dia mengasihi Israel, lalu kemudian bekerja sedemikian rupa, bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan yang dicintainya, maka demikianlah kita seharusnya. Firman Tuhan di sini mengatakan, jika engkau berpegang kepada firman-Ku dan perjanjian-Ku, maka engkau akan menjadi umat kesayangan-Ku. Nah itulah firman yang saat ini menjadi pegangan mereka dalam kehidupan keluarga, adalah janji yang sudah mereka nyatakan saat ini. Betul ya? Mereka sudah berjanji saling setia dalam suka dan duka, kan seperti itu. Hidup dalam cinta dan kasih, dalam pengampunan. Itu harus dipegang dan terus diwujudkan. Ketika penjenengan lalai abai dengan janji yang sudah dinyatakan saat ini, maka kemudian seperti yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, mereka tidak lagi menjadi sejahtera, mereka tidak lagi menjadi bahagia. Konflik di rumah tangga akan selalu ada dan itu melukai kita. Harusnya kita bahagia malah terluka, harusnya kita sukacita malah menderita, kan seperti itu. Dan itu pun juga terjadi dalam keluarga-keluarga kita, sama. Cuman ada satu yang menebus semuanya, cinta, kasih, dan pengampunan. Kalau masih ada pengampunan, betapapun luar biasanya persoalan kehidupan keluargamu, maka itu akan terurai, maka itu akan bisa terobati, menjadi cara membangun kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Bukan karena tidak ada persoalan, justru karena ada persoalan, tapi kita terus berpegang kepada janji kita, berpegang pada janji Tuhan, berpegang kepada firman-Nya. Menarik kalau kita memperhatikan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Padahal yang disebut predikat orang Kristen itu imam, raja, dan nabi, betul ya? Kok tidak dikatakan kamu akan menjadi nabi, kerajaan raja, tidak. Tapi disebut dengan kerajaan imam. Karena imam ini mewakili, menyimbolkan relasi yang dekat manusia dengan Allah, manunggaling kawula lan Gusti. Dengan kedekatan itulah maka kemudian panjenengan bisa menata, mengelola kehidupanmu, keluargamu, usahamu, ya kan? Seturut dengan predikat raja. Dan ketika hidupmu, keluargamu kok bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan, kamu akan meluruskannya. Inilah yang disebut dengan predikat nabi. Tapi yang utama adalah imam, karena kita tahu bisa mengelola, menata, dan membengkokkan yang lurus ketika kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Lah kalau tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman Tuhan, lalu apa yang menjadi rujukan hidup kita? Ya pasti kepentingan, kemampuan pikir kita, tak ngene iki, tak ngono iki, kan seperti itu. Bersandar kepada pengertian sendiri. Maka saat ini, jikalau kamu sudah pernah mengalami pengalaman hidup berkeluarga, ya kan? Dan boleh dikatakan dalam tanda kutipnya, tanda kutip sekali lagi, gagal. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagaimana sekarang
menjadi terakhir bagi kalian berdua. Ono lagune lho, engkau bukan yang pertama tapi pasti yang terakhir, kan gitu kan. Nah, kita imani dan kita amini supaya melalui ibadah nikah ini, peneguhan pemberkatan perkawinan ini, Buntoro Tias sungguh-sungguh dapat menjadi harta kesayangan Tuhan. Kalau kalian sudah menjadi harta kesayangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat. Apapun yang engkau minta, apapun yang engkau kehendaki, asalkan kamu pantas menjadi harta kesayangan Tuhan. Semua, bagi kita semua, pantaskah kita itu menjadi harta kesayangan Tuhan? Tuhan memberkati. Amin. Maaf Bu Mayu, terlalu semangat ini tadi. Kita akan menghayati saat teduh kita dengan persembahan pujian dari jemaat di Keropak, Tulang Rusuk. Ya.
Terima kasih paduan suara serentak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Hayatilah hidup rumah tanggamu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kesetiaan dan hidupmu takut akan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Ya Yesus, ku berjanji menjadi nyanyian penutup ibadah saat ini. Bait 3. Ya Yesus, ku berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.